Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Sehari-harinya apa? Kalau saya sih jualan es itu es teler sama Apa? Jualan es teler sama Es teler. Es teler isinya apa aja tuh? alpukat sama nangka terus sama itu jelly gitu. Oh, nggak pakai kelapa? Enggak, cuma jelly. Terus suami saya pemborong, Pak Haji. Pemborong? Ya. Ngerjain apa? Iya sembarang. Contohnya? Rumah, terus pemageran, pondasi, renov gitu. Oh iya. Iya. Jadi tinggal di Bekasinya di mana? Bekasi Rawalumbu. Rawalumbu. Iya, Rawalumbu. Jadi anak nomor 1 umur berapa kira-kira? Udah sekitar umur 19 tahun. Kegiatannya apa? Dia tadinya mau kuliah Pak Haji tapi nggak jadi. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 2? Kelas 4 SD laki-laki. Kelas 4 SD. Oh, jaraknya jauh ya? Ya. Nomor 3? Baru 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, lebih jauh lagi. Ya? Lebih jauh lagi. Iya. Umur setahun sama kelas 4 SD kan jauh ya. Iya. Kelas 4 SD sama umur 19 tahun lulus SMA jauh lagi ya. Iya Pak Haji. Jadi mbaknya umur berapa sekarang? Saya umur 36. 36. Suami tercinta kira-kira umur berapa? Itu jaraknya 7 tahun Pak Haji. Oh 7 tahun. Iya 7 tahun. Mbaknya 36. Berarti suami umur 42. Iya sekitar segitu. Nah itu dia pemborong sendiri apa join? Itu sendirian Pak Haji. Dulu waktu saya sering kesini itu alhamdulillah lancar Pak Haji. Ini semenjak dari Cipayung udah ada 4 bulan sampai sekarang baru kesini sekarang. Udah itu semua Pak Haji gak karu-karuan. Cipayung? Iya dulu kan habis ke tempat Pak Haji. Alhamdulillah itu kan lancar ya. Terus habis itu kan saya udah gak kesini-sini lagi. Iya. Sedekah subuh juga udah enggak. Itu sekarang udah hancur malah jadi utangnya banyak. Setiap hari. Jadi sedekah subuhnya ibu udah berhenti? Iya udah ada 4 bulan Pak Haji. Mbak sedekah subuh tuh pantang berhenti, nggak boleh. Jadi sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah subuh tuh kayak napas. Sedekah Jumat Barokah juga kayak napas. Orang yang sedekah subuhnya berhenti, nanti rezekinya berhenti. Memang ada makan, tapi ya dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Makan tapi dengan hutang. Iya. Sekolah bisa dengan hutang. Iya bener Pak Haji. Hidup dengan hutang. Jadi orang yang hidupnya dari hutang, rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, itu orang yang gak pernah sedekah subuh. Tapi kalau dia sedekah subuh, terutama ke anak yatim kurung, itu otomatis motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas, tabungannya banyak, rumahnya 1000 meter, mobilnya mewah. Sedekah subuh jangan bolong, nggak boleh. Iya besok mau mulai lagi. Paksain. Iya Pak Haji. Kita nggak makan nggak apa-apa, yang penting sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Iya Pak Haji. Jadi kita nih hari ini misalkan nggak makan nih, dari pagi belum makan, cuman minum aja, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Habis asar sampai jam 00 ke anak yatim kurung, paksain. Baik Pak Haji. Karena kalau mbaknya nggak sedekah subuh, nanti hidup, makan, bisa bayar listrik, bisa ngidupin keluarga, tapi dari hutang. Bener Pak Haji, itu yang saya alami. Aduh. Kemarin waktu sering masih kesini tuh kan alhamdulillah setiap minggu ada aja pemasukan, transferan. Bosnya juga gampang banget dari kantor. Ini tagihannya udah 1 bulan, susahnya minta ampun, malah nomor suami saya diblokir. Hah? Nomor suami saya diblokir sama bos. Tapi kalau mau kontekan lewat langsung seluler, nggak pakai WA gitu. Oh. Gara-gara nagih kemarin. Iya. Iya iyalah, tersinggung lah bosnya lah. Kan bosnya janji Pak Haji mau ngasih 25 juta gitu. Giliran ditanyain, kan belum dari sono kantor susah kan, mungkin dia marah kali. Iya iyalah, tersinggung bosnya.
Wasilahnya ada aja jalannya. Coba mbaknya sedekah subuh jangan bolong. Kalau memang belum bisa baca Quran ya udah sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kalau memang mbaknya belum bisa bangun jam 00, sedekah subuhnya jangan bolong. Kalau mbaknya belum bisa mandi atau mbaknya belum bisa senyum, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya ke anak yatim kurung jangan bolong. Mbaknya belum bisa tahajud, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya sama sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat badiah qobliyah, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa sholat taubat, nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Mbaknya belum bisa melanggar sifat 18, masih banyak tuh yang dilanggar. Nggak apa-apa. Yang penting sedekah subuhnya jangan bolong. Udah itu aja. Soalnya sedekah subuh tuh sakral mbak. Iya Pak Haji, benar. Sakral banget. Jangan sampai bolong. Kemarin saya hampir mau stres sama bunuh diri Pak Haji. Ya ampun. Janganlah. Pak Haji. Contohnya gimana? Kan saya nangis-nangis minta utang. Kan mau beli susu, mau beli apa. Mau Bapaknya beli tinggal utang. di mana? Bapak saya di Cikarang, saya di Bekasi kan. Bapaknya bilang sama anak saya yang besar tuh, mama kamu nangis-nangis. Giliran punya uang, perginya ke DRD aja terus. Nggak punya uang, nangis-nangis, minta mau bingung mau makan, mau bayar utang gitu kata. Iya, anak saya ngomong sama saya yang besar, yang perempuan. Terus anak mbaknya ikut simbahnya apa ikut mbaknya? Ikut saya Pak. Oh ikut. Iya. Oh iya. Ikut saya. Tapi dia dukung banget kalau saya kesini. Apa? Dia dukung kalau saya kesini. Anak perempuannya. Suruh diem-diem. Anak perempuannya. Bapak, iya. Iya. Jangan ngomong ke mbah, jangan ngomong ke bapak, mah kalau bapak nggak setuju, mama diem-diem aja. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY mbak. Iya. Saya jalanin ilmu RDAY sendirian, tanpa anak saya 3, tanpa istri saya. Sendirian saya sendiri. Tanpa ibu saya, tanpa kakak saya. Sendirian saya. Tapi setelah saya berhasil, sukses, kaya raya, istri, anak saya, ibu saya, kakak saya tuh ada tuh. Coba lihat ya. Oh, iya. Emang begitu mbak. Oh, iya. Tenang aja. Dulu ibu saya nggak ada di sini. Ibu saya ada di rumahnya. Sekarang ibu saya ada di sini. Tenang aja. Emang begitu. Namanya juga Iya, kan ilmu gak waras. Tapi kan yang penting hasilnya waras. Iya, dibilang katanya saya kayak judi online, kayak slot gitu, sering dimarahin kan sama bapak Yeah. saya. Iya, kayak judi online, kayak slot, awal-awalnya nanti dapat uang. Ya orang sedekah anak yatim dikatain kayak judi online. Iya. Iya, sama bapak saya. Nggak apa-apa. Mbak, ini anak yatim di luaran sana juga suruh ngaji ke sini. Nggak mau. Alasannya nanti suruh ngaji aja. Tapi setelah anak yatim saya berangkatin umroh, ini yang pada daftar ngaji banyak bener nih. Oh, iya Pak. Iya, ini besok saya udah ngobrol sama kakak saya. Saya mau bawa anak-anak jalanan liburan jalan-jalan ke Eropa. Tidak umroh tapi jalan-jalan ke Eropa. Tuh, yang rajin ngajinya nggak bolos. Besok habis Ramadan, habis Idul Kurban. Setelah saya dagang sapi udah selesai, potong sapi, saya mau bawa anak-anak jalan-jalan ke Eropa. Iya, Jerman, ke Prancis. Duluan saya ke Eropa apa duluan perang dulu tuh Iran sama Israel. Ya. Iya, saya mau ke Eropa, bawa anak-anak jalan-jalan ke Menara Eiffel, ke Prancis. Kemarin udah saya janjiin, sayang, pokoknya yang ngajinya nggak libur, Pak Haji mau bawa kamu ke Eropa. Iya, mbaknya ikut aja. Iya, dampingin anak yatim kan yang dibawa banyak, kita bawanya 100. Ya nanti saya ngongkosin, yang penting mbaknya jalanin dulu. Ya, banyak kok tamu-tamu yang pada mau ngikut kok, gratis kok. Gratis, naik pesawat, jalan-jalan sama anak yatim. Kita naik Singapore Airlines, jadi transit dulu di Singapura. Nah, jalan-jalan di Singapura, setelah itu baru kita terbang ke Eropa. Seneng, tapi mbaknya paksain dulu tuh ilmu RDAY. Mbak, kalau saya boleh tahu dari 10 item, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari 10 item, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sifat 18. Yang mana yang susah kalau dipraktekin dari 10?
paling susah Pak Ci, yang itu bangun jam 00 itu, terus sama sholat taubatnya paling bolong-bolong gitu Mas kadang kalau lagi jalan. Coba diseriusin pelan-pelan, bisa gak? Iya, nanti biar saya pilih. Jadi saya bilang sama panitia nih, pilih mbaknya nih yang dari Lawalumbu, yang dari Bekasi. Tolong diprioritasin, bisa dampingin anak yatim ke Eropa gitu. Banyak mbak, ini pengurus-pengurus admin pada pengen ikut. Enggak saya ajak. Gue lihat muka udah bosan, gue mau ganti orang. Mau ganti lu aja. Kutoarjo Pak Ci. Iya, apalagi pada wong Kutoarjo ya. Iya, saya aslinya Kutoarjo. Sekampung aja. Kalau yang nggak Kutoarjo nggak usah diberakatin ya. Nepotisme. Iya Pak Ci. Kutoarjo ini mana? Saya Kutoarjonya Kemiri. Oh Kemiri. Coba praktekin mbak, biar besok mbaknya saya pilih dampingin anak yatim ke Eropa ya. Kalau besok kan saya mau berangkatin umroh. Oh, pas. Besok yang dampingin saya tunjuk Mbak Ratih yang dampingin. Besok nanti setelah Idul Kurban, habis acara potong sapi, saya mau bawa anak-anak ke Eropa, 100 anak keliling Eropa. Gitu. Banyak kalau bisa ikut, kepilih ya. Banyak sih admin yang pada pengen ikut tapi nggak saya ajak, nggak. Banyak yang banyak aja ikut ya. Terutama orang Kutoarjo. Terima kasih Pak Ci. Orang Purworejo. Tapi saya punya anak bayi Pak Ci. Dibawa aja anaknya. Bawa, gendong. Seneng lah jalan-jalan ke Eropa. Tapi praktekin dulu ilmunya RDAY ya. Ke Eropa. Seneng anak-anak seneng. Lomba. Terus apa nih maksain ke RDAY? Hari ini apa maksain ke RDAY? Biasa Pak Ci, itu kan suami udah survei kerjaan berapa tempat aja itu biar full semua Pak Ci. Maksudnya Survei kemana aja? udah ke Semarang, Ya. Lampung, terus Cipinang, Terus? kemarin terakhir yang di sini di Tambun, Terus di Cikarang, terus udah bikin pengajuan apa itu yang di Galaksi kan ada itu Bekasi Galaksi. Ya. Ya, udah. Bikin apa? Bikin rumah. Terus yang di Semarang yang ini, yang bos yang ini, yang biasa langganan, pabrik, renov pabrik gitu, yang di Semarang. Terus Itu udah disurvei semua, sama sekali belum ada yang jadi sampai sekarang. Uangnya juga belum turun gitu ya. kamu tahu gak kenapa penyebabnya kok belum selesai? Ayo. Belum ditunjuk atau belum pelaksanaan atau belum dikerjain. Tahu gak kenapa penyebabnya? Ayo. Gak tahu Pak Ci. Karena kamu berharap, suami kamu berharap. Oh, Pak Ci. Janganlah, kan ayatnya gini. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Main-main aja. Ini tadi saya nyantai aja. Saya tadi beli buah dulu ke mana namanya? Ke All Press. Buat ibu saya beli makanan buat ibu saya. Saya nyantai. Ini barusan nih. Pak Haji, besok Jumat saya kasih duit ya. Ya Mbak. Coba Mbak. Saudara bukan, teman bukan. Hajatnya terkabul. Tuh mbaknya lihat. Sini berapa juta nih baca. Berapa? 600 juta. Hah? 600 juta. 600 juta? Iya. Tuh mana dia bilang. Masya Allah. Hari apa? Jumat. Besok kan? Iya. Besok. Udah ngomongnya sekarang. Masya Allah. Saudara bukan, teman bukan. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya cair 60 miliar. Besok Jumat ya saya kasih buat Pak Haji 600 juta. Alhamdulillah. Buat saya Jawa anak-anak ke Eropa. Iya, nabung. Itu kemarin suami saya suruh jualin tanah tapi anak saya yang orderin ke agen ya mudah-mudahan juga. Jangan berharap. Salah aku Pak Haji. Saya nggak berharap beliin istri saya jeruk. Beliin istri saya jeruk nggak berharap. Istri saya beliin jeruk nggak berharap. Mending belinya sedikit. 1 dus. 1 dus saya beliin. Harganya mau tahu? 350.000. Isinya berapa? 7 biji. 7 biji? Iya. 7 biji. 600.000 ibu saya beliin.
Saya beliin 600. Nah, ini 600 juta besok Jumat. Langsung ya Pak Haji. Besok Langsung Jumat ya ditransfer. Pak Haji. Makanya wow, besok Jumat saya nggak live di sini, nggak mau masuk. Ngapain orang nggak ada duitnya? Saya Pak Haji. mau ketemu tamu lah yang ada duitnya lah. Karena duit nggak ada saudaranya kan? Betul Pak Haji. Nah, di sini paling cuman 2 juta ngapain? Dipaksain datang libur. Jadi mbaknya jangan berharap. Mbaknya berharap. Boleh survei. Dibawa seneng aja, dibawa jalan seneng, dibawa gembira aja gitu. Karena terlalu mikirin utang suami saya juga. Sama saya kan. Jadi, Janganlah. mudah-mudahan- Nih saya ngebel nih anak saya. Mau buah apa? Mau anggur yang warna hijau, Pak? Iya. Mau apa lagi? Mau stroberi, Pak? Iya. Mau apa lagi? Mau buah naga, Pak, yang kuning. Lah, buah naga yang kuning kan isinya 3 udah 600.000. Enggak tuh enggak saya tolak. Iya, beres. Anggur, stroberi, buah naga. Ya oke, beliin. Ini gantinya dari Allah. Nyenengin anak. 600 juta besok Jumat. Makanya Jumat besok saya libur. Untuk Mau saya kesini seneng. sekarang. Ngapain? Pak Haji ada yang live. Nah lo live-nya sendiri ngapain gue mau senang-senang. Iya Pak Haji. Mau gembira. Iyalah Mbak. Gitu. Kadang kan kita, Pak Haji bisa gak saya kayak Pak Haji? Ya gak mungkin lah, orang kita masih berharap. Jadi kuncinya Mbak coba jangan berharap. Iya, Pak Haji. Terus Mbaknya nih senda gurau dan permainan. Lihat ada yang gak sepaham sama kita. Jangan kepancing jengkel. Jangan jengkelan, jangan ini gitu. Harus bisa. Iya Pak Haji. Bisa? Berusaha. Iya. Ya kan? Terus apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya itu Pak Haji minta disabdain gitu. Biar suami itu terus biar saya besok kalau dagang mulai dagang lagi gitu. Gimana gue mau nyabdain sedekah subuh lo bolong? Pak Haji. Emang sabda gue murah apa? Sedekah dulu. Lo Iya, sedekah Pak Haji. dulu. Nanti gue ajarin. Tapi kalau lo gak sedekah gimana? Iya Pak Haji. Sedekah dulu subuh. Lapor ke admin gue, Bu Ai. Bu, ini bukti sedekah gue nih. Dikirim. Biasanya saya dulu sama Mbak Tanti Pak Haji. Buktinya, bukti sedekahnya. Iya ke Mbak Tanti terus dulu. Kasih ke Mbak Tanti. Ya boleh. Ya, ikut grupnya Mbak Tanti dulu. Oh ya boleh. Iya. Nanti lo kirimin bukti sedekah subuhnya gitu. Iya. Ini sedekah subuhnya 10.000. Sedekah subuhnya 50.000. Minta disabdain. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus paksain. Bisa? Iya, Ada lagi? Berusaha Pak Haji. Ada lagi? Oh, iya. Itu kalau yang masalah tanah suruh menjualin itu Tanah dijual. Tanah buat apa? itu suruh jualin sama bosnya suami saya. Nggak apa-apa jualin aja. Tapi jangan berharap. Terus anak saya masukin di agen di Bekasi gitu kan, dimasukin di agen itu kan dari bosnya mintanya 40 miliar berapa gitu kan. Kalau anak saya masukinnya 50 miliar kurang 500 juta Pak Haji gitu. Nggak apa-apa. Anak Asal saya jangan tanya. berharap. Anak saya tanya, biasa udah jualin harga segitu belum Bang? Kata bapak itu, udah yang di atasnya aja sudah pernah gitu. Itu biar cepet laku Pak Haji. Ya tadi jangan berharap. Kebanyakan tamu RD yang hajatnya lemot karena suka berharap. Janganlah. Biar laku 50 miliar. Iya jangan berharap. Jangan berharap. Mbaknya. Kalau berharap nggak setuju. Mbaknya kalau besok. Ini kan saya tamu RDAY kemarin yang pada ikut di kebun. Banyak tuh yang pada terkabul. Coba mbaknya besok Sabtu. Ijab kabul di kebun. Oh ya Pak Haji. Ijab kabul di Pabuaran. Jadi anak yatim kan besok ada lomba tarik tambang. Oh ya Pak. Mbaknya megang sendiri tambangnya anak yatim 20 orang. Jadi mbak 1 lawan 20. Kalau mbaknya menang bohong nggak terkabul. Paling saya kalah. Menang lah. Menang.
Besok ada lomba tarik tambang antara tamu RDI lawan anak yatim. Yang menang tunai dari saya 1 miliar. Ayo. Kalau Banyak yang ikut. 20 anak 20 anak yatim kecil-kecil. Yatim kurung yang umurnya 3 tahun. 20 anak lawan 1. Kalau mbaknya menang tunai dari saya 1 miliar. bener Pak Haji? Bener. Pasti. Bener. Mbaknya besok. Hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada lomba tarik tambang, hadiahnya 1 miliar. 1 miliar. Kita ada hadiah banyak. Lombanya apa aja sih? Apa gak sih? Tarik tambang. Itu Pak. Ngambil tutut. Oh, bercanda. Ngambil tutut. Nanti dikiloin di sawah. Yang dapat banyak dapat 1 miliar. Keong. Keong sawah. Keong sawah. Iya. Kecok. Greco namanya. Saya Pak keong. Oh, keong. Oh. Nenang Kutoarjo Keong keong. kan agak besar. Kalau krecek kan kecil-kecil banget. Kreco yang kecil-kecil. Oh. Jadi besok kita ada lomba tarik tambang. Jadi mbaknya lawan anak yatim, menang dapat 1 miliar. Narik ngambil itu apa namanya? Tutut. Kalau mbaknya menang lawan anak-anak yatim, ditimbang mbaknya dapat banyak dapat 1 miliar. Terus kita lomba itu main bola. Main bola di sawah. Kalau mbaknya menang dapat hadiah 1 miliar lawan anak yatim. Ya Pak Haji. Terus nanam tandur, nanam mundur, padi. Nanam padi. Iya, bareng anak yatim. Kalau mbaknya cepet nanamnya, menang dapat 1 miliar. Hadiahnya banyak besok. Hari Sabtu. Ya, Pak Haji. Ya. Hari Sabtu. Datang ya. Ya, Gratis pasti. kok, nggak ada pendaftaran. Pasti. Datang aja. Pokoknya menang nggak menang saya datang lah. Ya, datang ya. Hari Sabtu ya. Pasti. Ijab ya di sawah ya. Iya. Kemarin ada tamu RDI yang pada ijab di sawah hari Iya, Pak Haji. Sabtu. Oh. Hari Sabtu ijab di sawah. Hari Sabtu. Itu yang terkabul ada 13 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh ya. Banyak datang aja ya. Iya pasti Pak Haji. Jam berapa pagi Pak Haji? Pagi. Mulainya pagi banget kan? Ya. Oh ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.